Mudahan budaya Bakumpai itah ida kilau lanjung buang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, Kamis tanggal 16 Desember 2021, kita dapat berkumpul bersilaturahim di kafe Kampung Seberang ini dalam rangka kita mengikuti salah satu acara ya Kerukunan Keluarga Bakumpai Kalimantan Tengah, yaitu seminar nasional atau webinar ya, yang temanya kali ini berkaitan dengan bahasa Bakumpai, genealogi, identitas dan pelestarian. Nah, salawat serta salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai rangkaian acara kita bincang-bincang pada siang hari ini ya, mari bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dengan ini dimohon kepada Kanda Hajah Aisyah SPD ya. Beliau ini dulu adalah dulu dan sekarang tetap ya qori'ah terbaik Kalimantan Tengah ya, di Yogyakarta MTQ tahun 90. Sejak saya kecil ya sampai tahun 97 MTQ di Kapuas, saya satu kafilah dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu. Wa athi'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Terima kasih kepada Kanda Hajah Aisyah. Beliau ini lahirnya di Muara Untuk. Ya, Muara Untuk itu satu desa di dekat kota Puruk Cahu ya. Dan ini termasuk salah satu tempat bersejarah ketika terjadi perang Barito dan perang Banjar ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keluarga besar KKB ya. Siang ini yang hadir banyak ya, dari senior kita ada Ibu Heriani, Edi Sopian. Nah, beliau ini asli orang Teweh, suaminya orang Tumbang Samba. Nah ya, itu di sana beliau walaupun duduknya di sana tapi paling awal hadir ya. Dan tidak lupa ada Ibu Hajah Hatina, senior kita. Beliau ini walaupun sudah umur purna tugas tapi sehat, energik, dan beliau senang berolahraga dengan duetnya di samping. Nah, kemudian juga banyak mahasiswa kita, arek mahasiswa itah itu Hulu Bakumpai lah, Bimurung Raya, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Tumbang Samba, dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang berbahagia, nah tema itah tuh hendak bahasa nikah ada di Hulu Bakumpai kan bahagia lah. Jadi bahasa pecampur bahasa Indonesia. Telu bahasa, dua bahasa. Telu bahasa tahu itah. Tema kita pada siang hari ini berkaitan dengan bahasa ya, bahasa. Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fil dzalika laayatil lil alimin. Jadi di dalam surah Ar-Rum itu disebutkan di antara tanda kebesaran Allah itu adalah Dia menciptakan langit dan bumi, dan salah satu tanda kehebatan Allah juga adalah beragam bahasa manusia. Waqtilafu alsinatikum. Bahasa itu sangat beragam gitu ya. Orang Dayak bahasanya beragam sekali. Dayak Ngaju, Bakumpai, Manyan, Dusun, Taboyan, dan lain sebagainya. Wa alwanikum, dan kulit manusia itu juga beragam ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang ungu lah, macam-macam. Nah, ini tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan kita sebagai orang Bakumpai itu juga patut bangga karena kita punya bahasa tersendiri, yaitu bahasa Bakumpai sebagai salah satu rumpun dalam suku Dayak dan penutur bahasa Bakumpai. Mungkin kita tanya nanti dengan para ahlinya inilah. Nah, nanti bagaimana genealogi ya, itu bahasa ilmiah, itu artinya asal usul bahasa Bakumpai itu dari mana sebenarnya ya. Dia itu dengan bahasa Ngaju apakah ada hubungannya, dengan bahasa Berangas seperti apa, dengan bahasa Hulu Sungai itu ada juga mirip-miripnya ya. Kemudian juga identitasnya ya, bahasa sebagai identitas. Jelas bahwa ketika kita jalan-jalan misalnya di luar negeri atau di Jawa, ketika mendengar ada orang bahasa Bakumpai itu kita langsung kilo konslet kita mining ya teh. Hau, tuh mina mama aku tuh sebelikat gitu kan, kata lah. Jelas walaupun tidak ada hubungan keluarga tempat orang, bahasanya sama, ada kesamaan identitas di situ. Kemudian yang berikutnya adalah pelestariannya ya. Ini sebuah tantangan bagi kita karena bahasa Bakumpai ada juga bahasa itu ada dalam riset. Dalam 1 tahun atau 1 bulan mungkin ada 1 bahasa yang punah karena tidak lagi dituturkan ya. Macam-macam itu karena pergeseran, karena menikah dengan orang lain bahasa tidak digunakan, atau juga karena ada inferiority ya, ada rasa rendah diri, kemudian dia tidak mau menggunakan bahasa itu. Baik, tanpa berpanjang kalam, di samping kita sudah ada 2 pakar. Nah, satu adalah Kanda Nasrullah MA. Beliau dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Domisilinya asalnya adalah Ulu Marabahan lah. Nah, beliau S1-nya di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
dan menyelesaikan S2-nya di Antropologi Universitas Gadjah Mada, dan sekarang beliau sedang S3 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian narasumber kita yang sebelahnya adalah Kanda Iwan Fauzi. Aslinya Bakumpai, tapi Bakumpainya di Tumbang Samba. Nah, beliau dosen di Universitas Palangkaraya, S1-nya di Unpar, kemudian S2-nya di Radboud University Belanda, Kampung Kayulun, Belanda. Silakan ngisut pada lanjas murah tewe. Sambil marit lauk itu tahu ya Lun, adalah. Baik, kita persilakan kepada Kanda Nasrullah yang hari ini akan menyampaikan makalah beliau ya, sambil nanti kurang lebihnya 20 sampai 30 menit ya. Beliau itu judulnya nanti adalah Revitalisasi Bahasa Bakumpai dan Tantangan di Masa Sekarang. Nah, jadi ini bagaimana kita merevitalisasi, memperkokoh kembali bahasa Bakumpai ini, apalagi sekarang kan banyak, salah satu yang lagi tren mungkin ada Bakumpai lucu. Nah, itu Bakumpai lucu itu salah satu bagaimana proses pemertahanan bahasa ya di media sosial. Nah, kemudian Kanda Pak Iwan Fauzi nanti akan menyampaikan materi tentang Bakumpai Enclave. Wah, riwayatmu dulu dan kini. Kasus pemertahanan bahasa dan pelestariannya di perkampungan Bakumpai Tumbang Samba. Nah, itu kenapa ini menarik? Karena orang Bakumpai Tumbang Samba itu berinteraksi kuat dengan orang Nganjuk ya, yang bahasanya mirip, sehingga sedikit banyak akan terpengaruh, akan terjadi kontestasi bahasa dan siapa yang akan unggul di situ. Mungkin seperti itulah karena saya bukan orang linguistik begitu kan. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kanda Nasrullah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Terima kasih karena mengahau Kanda mau binari oposisi dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh, bengkel lengkap ya. Iya. Nah, melengkap salat. Ngarak kata lo apa? Ngarak. Alhamdulillah kawahindai tasupa tarumpak hapanguk hasura arek bahasa Bakumpai itu ya tuh pilihan kata ya. Jadi sangat luar biasa. Alhamdulillah sebelah hala sambil hatuyan, sebelah kanan bawian, mudah-mudahan materi itu bermanfaat. Selain acara diselenggarakan oleh KKB Kalimantan Tengah, dihadiri generasi muda Bakumpai. Selain KKB, adakah Ikatan Uluh Dayak Bakumpai? Oh, mantap. Nah, jadi itu ada generasi Hanyar, generasi Dayak, Ikatan Uluh Dayak Bakumpai. Dua bahasa itulah, bahasa Bakumpai dengan bahasa Indonesia. Saya memulai dengan ungkapan sofistik. Oh ya kah? Uluh jijida mangatawani kungaye sama beh kilau lanjung buang. Nah, ada ngirim file dengan Dinda Supriyadi. Iya. Tolong bila kepanjangan interupsi lah kalau boleh. Oh, belum menang kejet. Iya. Kutipan di atas saya temukan dari buku berjudul Ilmu Ketuhanan, Ma'rifat, Musyahadah, Mukasyafah dan Mahabbah di 4M karya Kiai Haji Hadrani. Kita Bakumpai ya. Ulu kue Dinda Supriyadi. Kiai Haji Hadrani. Ulu Tewe Prof Cahu. Ulu Prof Cahu ketua MUI itulah. Ya. Nah, terlepas dari telaah substansi atas perkataan tersebut terkait diskusi hari ini,
buku tersebut merupakan buku yang pertama kali saya temukan memuat kalimat bahasa Bakumpai sekitar tahun 94. Jadi buku itu milih ulun tahun 94 dan itu pertama saya mendapatkan buku berbahasa Bakumpai. Meskipun di kemudian hari ada buku-buku lain yang berbahasa Bakumpai. Membicarakan bahasa Bakumpai merupakan sesuatu yang vital karena bahasa merupakan garda terdepan kekhasan kebudayaan Bakumpai, bagian dari suku bangsa Dayak. Jadi paling mudah mengenal dari budaya Bakumpai itu adalah bahasa Bakumpai. Pada dasarnya istilah Bakumpai mengacu pada satu etnis, dua bahasa yang digunakan oleh orang Bakumpai itu menggunakan kamus Kanda Iwan Fauji. Tiga nama satu wilayah yang berada di Marabahan dan sekitarnya. Jadi orang Bakumpai yang berada di Marabahan dan sekitarnya, kalau berada di luar Marabahan dan ingin kembali ke Marabahan, mereka akan mengatakan, ya aku hendak bulikan Bakumpai. Jadi Bakumpai dalam pengertian ketiga ini menyatakan wilayah geografis. Keempat, nama tanaman sejenis rumput yang tumbuh di sungai. Jadi uruk kumpai. Nah, poin keempat ini saya melacak dalam berbagai naskah akademik, ternyata menunjukkan orang Bakumpai ahli pengobatan. Nah, tapi hal ini akan kita bicarakan nanti ya dalam pertemuan Badewa misalnya. Maka Bakumpai yang digunakan adalah mengacu pada pengertian nomor 1 dan nomor 2, menggunakan istilah dari kamus dinulis Kanda Iwan Fauji. Setelah itu, revitalisasi sebagaimana termuat dalam judul menunjukkan sangat penting mengembalikan fungsi bahasa sebagai sesuatu yang vital, baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari sudut pandang antropologi sesuai dengan keilmuan saya. Bahasa sangat terikat bagaimana pendukungnya menempatkan posisi tertentu, kondisi karakter mendukung sebagaimana perkembangan bahasa. Ini menurut Abdullah. Jadi nasib bahasa Bakumpai itu tidak tergantung pada bahasa, tapi tergantung pada penutur bahasa Bakumpai itu sendiri. Antropolog seperti Levi Strauss, Melem Tanau, Dinda Iwan Fauji itu membicarakan Levi Strauss memandang bahasa dan kebudayaan sebagai hasil aneka aktivitas yang pada dasarnya mirip atau sama. Aktivitas ini berasal dari apa yang disebut sebagai tamu tak diundang. Jadi bikin lagu tamu tak diundang. Uninvited guest, yakni nalar manusia atau human mind. Jadi ada semacam korelasi antara bahasa dan kebudayaan karena adanya semacam hubungan kausal sebab akibat kebudayaan. Tapi karena keduanya merupakan produk hasil aktivitas nalar manusia. Jadi tahap pandar tentang bahasa salah satu adalah di luar bawah sadarita. Nah, tantangan bahasa Bakumpai, mudah-mudahan kita salah tuh. Bahasa Bakumpai sebagai lingua franca sepanjang Sungai Barito yang pada awalnya digunakan para pedagang, pejuang Bakumpai dan migrasi orang Bakumpai ke Hulu Barito, Katingan hingga Kalimantan Timur, termasuk bukan Kanda Iwan Fauji. Jadi huang buku Pak Prof Rizali Hadi, ulu Bakumpai kan Katingan teh selain pedagang adalah pejuang. Nah,
Tapi karena penyebaran bahasa Bakumpai itu mengakibatkan penggunaan bahasa dalam praktek sehari-hari ditinggalkan beberapa hal. Dan mohon maaf, ulun tuh mengklaim penggunaan bahasa Bakumpai uang praktek sehari-hari itu ternyata ditinggalkan. Pertama, bahasa Bakumpai sebagaimana bahasa daerah pada umumnya merupakan bahasa fasih. Ia tidak membumikan teknologi ke dalam bahasa lokal. Adalah handphone uang bahasa Bakumpai ya. Dada lagi kan Taiwan lah. Dada kawa kita menerjemahkan handphone dalam bahasa Bakumpai. Kota adalah dalam bahasa Bakumpai. Dada. Follow uang bahasa Bakumpai. Dada kia. Penutur Bakumpai hanya memodifikasi tulisan asing dalam bahasa Bakumpai. Misalnya aran menu penginan di bahasa Inggris salah tulis, alan kapal bahasa Inggris dengan kemampuan bahasa Inggris ada yang dibakumpaikan. Kedua, penutur bahasa Bakumpai ada yang mengutamakan perasaan malu, kilau dinda Supriyadi inferior, menggunakan bahasa ibu menghadapi persaingan dengan bahasa lain. Ini tidak hanya ditemukan daerah perkotaan, tetapi juga pada kawasan pedesaan yang semestinya mempertahankan bahasa Bakumpai. Jadi kalau lu Bakumpai si kota jarang menghafal bahasa Bakumpai itu karena memang pergaulannya isuk dengan sesama ulu Bakumpai. Tetapi temuan ulun berdasarkan berbagai informasi, ada daerah si lebu-lebu di sebujurnya totok bahasa Bakumpai, tapi mulai nehau bahasa Bakumpai. Aneh, tapi agak sulit lah mengklaimnya itu karena lebu si balik Manansila itu masih aktif berbahasa Bakumpai. Ketiga, bahasa Bakumpai kuat dalam praktek keberlisanan. Jadi amonita tuh baru cau teh sangat Bakumpai sekali. Rau hapander si kani hapander si hitu hapander teh sangat Bakumpai. Teh ciri Bakumpai ji sangat mengutamakan keberlisanan. Tumbah sih teh da katawan. Narayara teh jemper kah? Kela traffic teh hambur kaut dekat tahun mana teh lah bahasa Bakumpai sangat aktif dengan berlisanan karena huang percakapan sehari-hari. Nah tegas gue itu nah. Namun sedikit saja bahasa Bakumpai, jadi isuk bahasa Bakumpai ditempatkan dalam sambutan rapat resmi, apalagi berpidato berbahasa Bakumpai teh siwah jadi itah. Karena sulit itah menghafal bahasa Bakumpai itu sebagai bahasa resmi. Tapi ada pengecualian, Belum lagi jika bahasa Bakumpai ditransformasikan ke dalam bahasa tulisan. Heka hendak kita menyopa tulisan bahasa Bakumpai. Meskipun demikian, Todinda Supriyadilah ada beberapa nama jinyot gitu. Ada beberapa tokoh fasih berbahasa Bakumpai dalam acara resmi, seperti memberikan sambutan. Misalnya Haji Abdul Samad Sulaiman almarhum. Haji Leman. Jadi sambutan si KKB Sidin pasti berbahasa Bakumpai. Kita lo hafal bela. Haji Adrian Nopel Samudra, Pak Nopel itu meskipun ukai si Banjar pasti berbahasa Bakumpai. Kemudian Pak Badriansah Mujidi, Bupati Berito Kuala, Pak Hasanuddin Murad Bupati Berito Kuala, dia pasti berbahasa Bakumpai. Gitu nah awi jadi tak awi ya tuh makalah jaga kita nambah tuh Dinda Supriyadi itu lagi dua pasti dia berbahasa Bakumpai, uang pidato luar biasa pasti berbahasa Bakumpai. Jadi kita mengalami kesulitan berbicara bahasa Bakumpai uang pidato, kecuali kalau hendak
bahasa bakumpai itu si pidato lancar sambil menyanyangit, lancar bahasa bakumpai karena faktor unconscious. Nah, keempat tuh agak serius lah. Mudah-mudahan are mahasiswa IAIN situ. Adalah mahasiswa IAIN lah. Angkat tangan. Tuh tolong hiningan tuh agak serius tuh. Yang keempat. Nah, hiningan lah, alat tapi bericau tuh hiningan. Fakultas nara itu tarbiyah kan, fakultas usuludin kan, fakultas dakwah kan. Usuludin, apalagi usuludin. Hiningan bojor-bojor lah. Hiningan bojor-bojor. Bahasa bakumpai belum disajikan dalam narasi atau teks keagamaan oleh para tokoh agama Islam yang orang bakumpai sendiri. Kecuali hanya sedikit, misalnya dalam buku ketuhanan, ilmu ma'rifah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah 4M. Piji lah kita membaca buku 4M. Nah, ada piji setebal 232 halaman tabal ya, 232 halaman. Jadi ada kutipan tuh pendek be ngutip kok, tapi mun panjang bikin kisah ini tuh. Ulu jijida maku mengkatawani kungaye sama be kilau lanjung buang. Itu panjang kutipannya. Tapi ada nyampaian itu karena kare khawatir salah pengertian tuh membahas masalah bakumpai tapi tidak membahas masalah ma'rifat. Karena catatan huang buku JTA penulis, setelah dipahami benar-benar, ajaran ini sama sekali tidak ada hubungan dengan ilmu ma'rifat atau ilmu tasawuf, dan ada bagian-bagian yang malah menjurus pada kesesatan, seperti masalah Ka'bah dalam diri yang memungkinkan orang meskipun berkemampuan syara tidak ada niatnya melaksanakan ibadah haji, meskipun si ajaran guru tidak melarang orang untuk naik haji. Tapi menarik ya, si kebahasaan gitu, tulisan bahasa bakumpai itu banget dibaca, dan kemudian tidak dipaksa atau bukan seperti bahasa Indonesia yang dibakumpaikan. Karena Iwan Puji itu pasti ketawa ya, kakue ulu menerjemahkan bahasa Indonesia kan bahasa bakumpai tapi maksa. Jadi struktur itu kilau bahasa bakumpai yang kilau bahasa Indonesia yang dibakumpaikan. Jadi kejer jelak teh bila membaca teks bahasa bakumpai ji ulu tidak tahu menerjemahkannya dari bahasa Indonesia kan bahasa bakumpai. Tapi si buku 4M itu menarik. Bahasa bakumpai bagus, sayangnya hanya je kali udah sampai je halaman, separuh halaman. Nah, sebagai perbandingan, teks keagamaan Islam saya temukan secara penuh dalam memuat bahasa mengajuk. Nah, adalah dipiji membaca judulnya Pamawat. Nah, Pamawat itu memelihara. Setebal 32 halaman. Nah, 32 halaman tebalnya. Jadi si pengantar itu kata kalimatnya, pahimatku mengarang surat gitu, ida ije hendak mamparahan kaharetingku, jete dia sama sende, malekan hendak mawat uluh are, uka awente ela sampai tame gulungan ije musrik. Haji Abdurrahman si Samba mengarang buku jete. Jadi bahasa ngaju. Jadi auna Haji Abdurrahman lu TW ya salah. Jadi kan Samba. Pada menit kita berusia ketahian toh. Harus masih indah. Masih indah. Nah, Usuluddin ada hidayahnya. Perbandingan agama ada? Ada. Ada kah? Al-Quran tafsir. Al-Quran tafsir itu ada ijazah bahasa. Ada buku teks setebal 186 halaman, judulnya Palisang Uluh Kristen Manintu Lewu Surga. Nah, jadi teks itu berisi cerita perjalanan Uluh Dayak Ngaju kan Jerman nggak salah. Jadi buku itu setebal pada halaman 180 halaman bahasa Dayak Ngaju. Jadi secara teknis kita tuh miskin teks berbahasa bakumpai, kecuali si Pamawat jadi pun bahasa ngaju bikin bahasa bakumpai.
mudah-mudahan melalui Dinda Supriyadi itu kawa menerjemahkan Al-Quran berbahasa Bakumpai, proyek IAIN atau KKB. Nah, karena itu mandohop lah. Nah, jadi itu penting kan Dinda Supriyadi. Saya teringat tahun 2004, waktu itu Profesor Dr. Aswadi Syukur LC adalah ketahuan dengan Pak Aswadi Syukur lah, Uluh Benau. Nah, membuka pengajian kitab Sabilal Muhtadin. Abon IAIN ketahuan lah kitab Sabilal Muhtadin. Bahasa kami IAIN mun ketahuan. Salah satu cerita beliau mengenai kesulitan menerjemahkan kitab Sabilal Muhtadin dalam bahasa Indonesia. Karena kitab tersebut tidak hanya ditulis dalam bahasa Melayu, juga bahasa Aceh. Sahabat JT biasa be. Tapi yang menarik adalah beliau menceritakan bahwa dalam kitab Sabilal Muhtadin ada juga bahasa Bakumpai. Nah, jadi Syekh Muhammad Arsad menamakan bahasa Bakumpai si kitab Sabilal Muhtadin. Jadi pada saat beliau pengajian Sabilal Muhtadin menyebut dengan Tuhan dosen, amun kada percaya takuni inas. Jadi takajut ya dinda. Bohen maka beliau itu takuni inas sekalinya si huang itu ada bahasa Bakumpai. Jadi Sabilal Muhtadin. Si Sabilal Muhtadin. Nah, karena kita berpicik sini secara tentang narai kata huang Sabilal Muhtadin itu ada bahasa Bakumpai. Tapi itu menarik peneliti karena dalam kitab besar pun ada bahasa Bakumpai. Nah, isu tidak tuh. Jadi dibalik tantangan bahasa Bakumpai, terutama penggunaannya, revitalisasi itu terbuka lebar. Satu, ada kamus bahasa Bakumpai. Kamus terbaru bahasa Bakumpai itu penulis si Belika Tolon tuh, Kanda Iwan Fauzi. Nah, jadi penting masalah kamus itu karena ulun menduga Kanda Iwan kamusnya sekedar menerjemahkan tapi tidak mudah. Karena masyarakat cenderung menduga pembuatan kamus hanya alih bahasa, tapi tidak sesederhana itu. Bahkan mendefinisikan pengertian nama buah durian pun ternyata cukup rumit. Profesor James Collins. Jadi uang kamus adalah buah durian, pengertiannya itu tidak mudah. Aneh ya. Ngapa lo? Mio pelo jelo. Ciri-ciri anak belaku danom. Jamaah YouTube, permisi ya lo. Jamaah YouTube, Zoom. Mungkin ada si Kalimantan Tengah, si Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Permisi lo mihop lo. Permisi mau foto lah. Anak Pasekda mbak foto. Kedua, secara praktis melalui pesan pemerintah. Jadi waktu si Batola ada tulisan si Anil Bakti Nah, ada tulisan ela berjualan si itu si trotoar ada tulisan bahasa Bakumpai. Nah, sayangnya tulisan kita nehau awal 2001. Bukan nehau inganan dulu, nehau buah banjir di ganal biano teh. Kakueh kamu kasih nehau tulis saya. Ketiga, ada semangat menamakan klub olahraga seperti sepak bola menggunakan bahasa Bakumpai. Jadi biasa aran binatang palinget bamareb mah hanjaliwan panganen teh ada ulun menyupa si lebo-lebo teh mawe JT atau sepak bola bawian bawi bahalap aran klub sayangnya ada PowerPoint aja kaidah teh ada gambar wenda teh. Keempat, diskusi berbahasa Bakumpai. Si Banjar tuh jadi mulai kayak diskusi Bakumpai. Kanda Iwan tuh sempat mengundang pas sibuk terus saya. Nara pandemi biano lah itu masih pandemi dakawa ya nun. Kelima, nah tuh akan Kanda Supriyadi itu. Bahasa Bakumpai itu jarang bukan bahkan tidak pernah hafal bahasa agama si khotbah. Bepiji Heka gila lah arti kalau udah biji kelayangan udah biji. Udah biji anu khutbah Idul Fitri. Oh mantap. Di TW. Ya. Nah, tapi anu bae kutipan. Nah, kutipan. Karena kutipan jadi lah menarik. Ulun biji mahining khutbah si Minang si Padang
meskipun ini bahasa Indonesia, ada kutipan pepatah Minang. Mudah-mudahan kita tuh mulai mawe kilakate. Kenam tentu saja channel YouTube ada bakumpai lucu, ada narai teh di dubbing bakumpai teh. Nah, terakhir tantangan bahasa bakumpai menjadi tembok penghalang yang kuat jika tidak dihadapi serius. Makin anda itu berkurang pengguna bahasa bakumpai. Tahu tisa berdua patelo belunang laning hindai itu, namun salah-salah. Demikian pula peluang melakukan revitalisasi dapat muncul dari berbagai kreativitas dan media yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Maka revitalisasi ini dalam bahasa bakumpai memerlukan orang atau institusi yang berjuju hetang. Jadi kita tuh hetang bahasa bakumpai sesama itah bakumpai. Ulunna si hotel lagi kuman awen tiung huat asik bebas awen pelalau nyaring namanya boleh kita maka halaun bahasa bakumpai. Ulun teh kuliah si Banjar si YN Antasari dada Uwin lagi YN. Ini mulun tuh masih ingat 970-131-2168. Hafal. Sendek nak nyot? 970-131-2168. Hafal? Angkatan 97. Angkatan 97. Sama areta. Kita tuh kuliah. Angkatan orde baru. Orde baru terakhir. Waktu teh ulun bahasa bakumpai dan kekawalan yang bisik kekawalan. Main bahasa bakumpai mahamin ini nguluh. Nah, aja tuh. Kebetulan Tasupa ada salah satu almarhum Pak Amin Jamaluddin, ketua Narara Prodi jurusan di mengelola bahasa lembaga bahasa lulusan almarhum Pak Amin lulusan Kanada Hasupa atau demenahu bahasa bakumpai dan naret uluh si Kanada main nyilu supa bahasa bakumpai arek di Lebu hanya rekan Banjar anak dadengat lah bahasa bakumpai salah benar siwah nah jadi kita perlu serius dan bujur Dinda Supriyadi karena Kanda Iwan itu dianggap pakar bahasa bakumpai karena sulit memenuhi dua hal Kanda Iwan itu. Pertama ahli bahasa, kedua ahli bakumpai sebagai native speaker. Kanda Iwan yang menggilau di ahli buku-buku tentang bahasa bakumpai terbit tahun 85-an lah. 85, 79 diterbitkan Departemen Pendidikan Kebudayaan teh inulis uluh ji dada tahu bahasa bakumpai atau inulis uluh ji bikin native speaker bahasa bakumpai. Jadi ia hanya mengandalkan kemampuan keilmuan, kemampuan metodologi dan kemampuan informan yang berbahasa bakumpai. Sementara ia sendiri dah tahu bahasa bakumpai. Secara keilmuan mungkin bujur, tetapi secara kesempurnaan riset agak sulit. 5 menit Nah, oke. Jadi semudah-mudahan bahasa bakumpai itu menjadi sesuatu yang vital. Mudahan budaya bakumpai itah ida kilau lanjung buang karena bahasa bakumpai ditinggalkan penuturnya. Terakhir harapan ulun mudah-mudahan bahasa bakumpai itu dari bahasa lisan mandai tingkatkan bahasa tulisan. Jadi kita berharap ada novel bahasa bakumpai, ada channel YouTube jadi ada bahasa bakumpai lah, ada kisah-kisah berbahasa bakumpai dan diterjemahkan misalkan bahasa Indonesia dan kan bahasa Inggris misalnya. Jadi itu behelo mudah-mudahan ada pertanyaan karena ada pertanyaan akan hambar saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan hello akan Kanda Mas Serwa. Oh, di luar ada switch-switch ya sedikit hari. Iya. Sumur tadi ini sano mah langsungnya itu dipasang.